Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Iqbal Maulana Sardi dalam program Kursi Kupas Profesi. Baik, Alhamdulillah. Sekarang pada podcast kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial yang dulu juga pernah kita undang dalam program yang berbeda. Dan sekarang programnya adalah Kursi Kupas Profesi di studio tercinta kita, Studio Mandua Kota Padang Panjang. Dan siapa lagi kalau bukan Bapak saya, guru saya juga, beliau bernama Pak Khairun Nas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallah Bapak sudah menerima undangan kita dengan kesibukan Bapak yang luar biasanya. Oke, sama-sama. Baik Pak, kalau sebelumnya di program yang berbeda, mungkin udah pada lupa dengan Bapak. Kita kenal-kenalan dulu Pak. Kenal-kenalan dulu, mungkin ta'aruf dulu Pak. Biar semua yang belum tahu, yang belum nonton tentang video Bapak sebelumnya, bisa tahu di video ini. Tafadhal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nas. Kemudian Panggilan akrab Pak? kalau dalam jadwal KH, Kiai Haji ya. Kiai Haji Pak. Kalau teman memanggil dengan Bangkai, kalau enggak dengan Bang, gimana Pak? kalau enggak dengan Pak KH saja. Oke. Jadi Tadi Bang ada spasi. ada Pak. spasi Bangkai, kemudian KH saja atau Nas saja. Oh gitu. Tapi kalau zaman saya dulu sekolah ada panggilan Pak Mincen tuh Pak. Itu nama dulu. Ada dulu Pak. Itu panjang ceritanya. Oh gitu Pak. Oke. Mungkin sesi lain kita bisa cerita. Siap. Ya. Nah, Pak, nama sudah dan Bapak di sini di Mandua Kota Padang Panjang itu udah dari kapan masuknya, Pak? Itu sejak 2004, sekarang 2024. Berarti 20 tahun. 20 tahun. Bapak mengabdi di sini. Itu langsung jadi PNS kah atau langsung ada tuh honor dulu atau gimana, Pak? Jadi honor dulu. Dulu 2004, 5, 6, 2007 baru keluar SK-nya. Oh, 2007. Lumayan juga, Pak. 3 tahun kurang lebih, Pak. Kalau di sini, Pak, jabatan Bapak itu sebagai apa? Guru. Guru, Pak? Iya, guru. Iya, alhamdulillah guru, Pak. Guru profesi Bapak dan jabatan yang diamanahkan oleh sekolah ke Bapak, apa kira-kira, Pak? Nggak mungkin kan kita undang ke sini, ini masalahnya kursi nih, Pak. Kursi iya. kupas profesi, Pak. Oh gitu. Jadi Selain guru. Pas pemilihan teman-teman mempercayai saya untuk jadi wakil akademik atau wakil kurikulum, dan kepala madrasah juga mempercayai saya untuk memimpin bagian akademik 2 tahun ke depan. Oh, dari periode berapa itu, Pak? Dari 2023, 2024, nanti 2025. 2025, Pak. Ya, jadi 2025 pas tahun ajaran 2005-2006 berarti sudah bertukar, Pak. Oh gitu. Kayaknya kurang semangat, Pak. Pak, itu Oh, iya, diminum, ada minum, Pak. Ya. Minum tak? Oh iya. Nanti dimarahin sama panitia, Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang profesi Bapak yang diamanahkan sebagai wakil kurikulum, Ya. kita membahasan tentang kurikulum juga nih, Pak. Pembahasan kita itu kan di Mandua ini perpindahan dari kurikulum K13 sampai sekarang itu kurikulum Merdeka. Alhamdulillah udah 2 periode, Pak ya. Masuk 2 periode. Masuk 2 tahun. Ya. Itu tahun berapa perpindahannya, Pak? Oh, kalau di madrasah kita itu mulai berlakunya tahun ajaran 2022, 2024, 2022, 2023. Tetapi itu kan belum maksimal. Artinya sekarang tahun 2002 tahun ajaran baru ini 2024-2025 itu baru kita mulai peta. Nah, cuman persoalannya yang kita hadapi kemarin ketika kita berjalan take off-nya untuk 2024-2025 itu berubah lagi struktur kurikulum. Berubah lagi, Pak? Nah, karena berubah struktur kurikulumnya,
Nah itu kita harus bekerja keras lagi untuk mencocokkan sesuai dengan karakter kita. Karena pada dasarnya untuk kurikulum merdeka itu kan diberikan kewenangan pada satuan pendidikan untuk mengolah, mengeset, dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan madrasah itu. Misalnya kalau dalam kurikulum 2000 itu kurikulum merdeka itu baik program PK, MIPA, IPS kan sama strukturnya. Nah sementara PK kan program agama. Untuk membedakan program agama itu, maka kita siasati. Nah, yang dalam kurikulum merdeka itu di kelas atau fase atau kelas 10 itu tidak ada fikih. Tidak. Oh, tidak ada fikih. Quran hadis nggak ada, Pak? Quran hadis ada. Oh, ada. Ya, fikih tidak ada, tafsir tidak ada, hadis tidak ada. Terus yang satu lagi usul fikih tidak ada. Nah, kemudian kita olah kemarin karena sesuai dengan kebutuhan program PKK itu kita hadirkan untuk tafsir, hadis. Kemudian kita tampil pula kita perbanyak jamnya Quran hadis dan akidah akhlak. Berarti untuk mengakomodir program PK. Oh, program PK. PK yang kita akomodir. Sementara yang kalau untuk regulernya, yang MIPA-nya regulernya, yang fase E-nya itu tetap kita kerjakan secara nasional. Oh, berarti nggak kita terima dari pihak pemerintah kurikulum merdeka ini loh, nih langsung jadi itu kita jalankan. Berarti ada perubahannya di dalam itu, Pak? Ada perubahannya, berkebetulan dalam kurikulum merdeka itu memang diberikan kewenangan. Namanya saya merdeka kan. Nanti kalau merdeka kan kita diberikan kewenangan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Keinginan anak-anak mau kayak dikemanakan siswanya itu. Jadi itu kita. Nah, perbedaannya Pak dari periode pertama menuju periode kedua ini, Pak, apa perbedaan yang signifikannya, Pak? Perbedaan yang kemarin itu dengan yang sekarang, kalau sekarang kan full pelaksanaan kurikulum merdeka. Kalau yang tahun pertama itu kita kan tidak melaksanakan secara full. Misalnya di fase E itu kan ada 2 kelompok. Fase E 1 sampai 7 itu kan harusnya menggunakan struktur kurikulum yang dikeluarkan oleh baik Dinas ataupun Kementerian Agama. Nah, sementara waktu pelaksanaan itu yang di PK kita melaksanakannya kurikulum 13. Oh, yang periode pertama nih, Pak? Periode pertama. Tapi itu berjalannya hanya 6 bulan. Pas 6 bulan kemarin, pas naik kelas, itu kita sudah merubahnya menjadi kurikulum merdeka. Jadi setengah semester atau semester ganjil itu kurikulum yang PK-nya adalah kurikulum 13. Kalau yang MIPA-nya tetap kurikulum merdeka. Pas semester 2-nya itu kita rubah semuanya. Sehingga yang PK itu sudah menggunakan kurikulum merdeka pun. Oh, berarti perubahannya kalau periode pertama itu masih setengah-setengah, Pak ya. Alhamdulillah kalau yang periode kedua ini udah full, Pak ya. Udah full. Kalau menurut Bapak nih, Pak, minusnya tuh pasti ada, Pak. Minusnya tuh letaknya di mana, Pak? Ke kurikulum merdeka ini. Yang setahu Bapak di bidang akademik ini, Pak. Kalau minusnya sih tidak ada sebenarnya. Karena memang kalau kita baca secara keseluruhan, pemerintah baik Menteri Pendidikan ataupun Kementerian Agama itu kan hanya membuatkan struktur kurikulumnya. Nah, apakah dilaksanakan secara full atau tidak? Itu kan setelah madrasah atau setelah satuan pendidikan membacanya. Nah, bagi yang madrasah yang agak lihai membaca struktur kurikulumnya itu, tentu bisa memodifnya sesuai dengan kebutuhan sekolah itu. Artinya kalau kita ingin mau anak-anak kita untuk PK Mesir, berarti kita banyakkan program keagamaan. Nah, kalau kita ingin anak kita untuk menggenjot, misalnya anak-anak kita sekarang untuk MIPA namanya kan, sekarang MIPA namanya, dulu IPA kan, itu harus kita fasilitasi pula dengan memberikan penguatan MIPA-nya itu, programnya itu misalnya tentang biologi, fisika, matematika. Gitu. Nah, kalau bebannya Pak, yang K13 sama Merdeka itu kan pasti berbeda. Nah, bebannya yang sendiri yang Bapak rasakan. Kalau untuk beban, kelebihan dari kurikulum Merdeka itu seperti itu. Beban hanya diberikan untuk seminggu itu 44 sampai 62 jam. Banyak. 62 jam? Ya, itu masuk banyak atau sedikit, Pak?
Banyak. Oh banyak Pak ya. Tapi kan ada rentangnya, Aha. 44 sampai 62. Jadi kita bermainnya berada pada 44 sampai 62. Nggak boleh kurang Pak ya. Boleh kurang. Boleh? Nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang dari Nggak boleh 44? lebih. Oh nggak boleh lebih dari 60? Lebih, ya. Kalau di kurikulum 13 itu kita sudah dipatok 51. 51 jam, nggak boleh kurang dari 51 jam. Artinya kalau kita mengenakan 51 jam itu rata-rata anak kita pulangnya jam 3 atau jam 4 kurang. Oh, 4 kurang. Nah, menjelang asar Pak ya? Iya, menjelang asar. Dengan adanya hari kerja. Nah, kalau kurikulum merdeka dengan 44 sampai 62 itu, nah kita kan bermainnya berada di bawah 50 jam. Nah, kemarin yang sekarang kita jalankan, yang kemarin dan yang sekarang, nah, kita hanya bermain pada 46 sampai 48. Sehingga kita ambil kita modif waktu belajar kita hanya 5 hari kerja. 5 hari kerja. Nah, 5 hari kerja itu dari pagi jam berapa anak tuh Pak? jam 7. Jam 7. Jam 7. Pulang jam? Pulangnya nanti setengah 4. Setengah 4 Pak ya? Itu ada juga yang pulangnya jam 3 lewat 20 dan ada juga jam 3. Oh beda-beda Pak ya harinya Pak? Oh beda-beda. Kalau hari Jumat Pak? Biasanya kalau sebelumnya kan hari Jumat sampai top Jumat selesai dah. Jadi kalau hari Jumat dalam kurikulum merdeka itu setelah Jumatnya kan ada namanya yang diakui dalam kurikulum itu adalah P5RA. Nah, jadi P5RA itu kita mainkan setelah Jumat. Artinya setelah Jumat anak-anak itu sudah banyak untuk mensosialisasikan dirinya kepada teman-temannya. Nah, itulah berlakunya P5RA. P5RA nih Pak ya. Ya. Satu lagi program tambahan kita yang tahun ini kita gagas ada namanya bimbingan iman dan takwa. Oke. Itu baru gagasan awal ya Pak? Sudah jalan. Udah jalan Pak? Sudah jalan. Udah jalan. Tahun ini, ya. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang kurikulum tadi sudah, gimana perbedaannya yang signifikan yang kita rasakan juga periode pertama dan periode kedua. Untuk program lanjutannya Pak, dari Bapak sendiri bidang Waka Kurikulum, untuk kedepannya program apa yang Bapak siapkan tibanya untuk periode ketiga lah gitu, atau seterusnya nanti Pak? Nah, dari Bapak sendiri gimana Pak? Kalau kita berbicara program secara umum tentu saja perbaikan mutu atau peningkatan mutu. Nah, perbaikan mutu itu kan kita harus melihat dari semua aspek. Yang diperbaiki adalah kepala madrasahnya diperbaiki juga. Wakilnya juga diperbaiki kemampuannya. Dari atasan, bawahannya Pak. Guru juga harus diperbaiki. Ya, salah satunya adalah dengan supervisi. Artinya melihat kerja teman-teman, kemudian kita evaluasi. Nanti follow up-nya bagaimana ya. Misalnya PBM-nya bagaimana, perangkatnya bagaimana, penilaiannya bagaimana. Sampai ke situ. Anak-anak juga diprogramkan untuk perbaikan. Nah, misalnya kalau tahun ini kan kita membuat semacam pemilihan, karena dalam kurikulum merdeka itu kan siswa berhak untuk memilih peminatannya. Nah, kalau kemarin kita buat peminatannya 2 saja yang kita buat, karena program PK kan sudah ada programnya, nggak bisa lagi membuat peminatan. Berarti kalau MPK nggak bisa kita rubah Pak ya? Paling-paling kita masukkan yang umum sedikit sebagai untuk menjembatani supaya dia jangan hampa untuk pelajaran umum. Oh gitu ya. Ada IPA-nya, ada IPA-nya, ada IPS-nya begitu. Nah, kalau anak-anak pemilihan itu kan kita share misalnya MIPA, yang MIPA itu kita buatkan rata-ratanya atau passing rate-nya 85. Itu baru masuk ke situ. Itu harus menguasai IPA 85, matematik 85. Nah, kurang dari itu kita masukkan ke program IPS atau program IPS. Oh, berarti anak-anak bisa memilih Pak ya? Bisa memilih. Bisa memilih, ya. Tapi belum bisa menentukan. Nggak bisa menentukan karena kita diikat nilainya. Oh gitu. Jadi apa istilahnya formulir yang kita berikan, nanti ditanyakan kepada orang tuanya. Nah, kemudian setelah dikumpulkan, kita select hasil peminatannya, kemudian kita lihat rapornya. Oh, harus disesuaikan ya Pak? Iya, walaupun peminatan kan nggak semata-mata, saya berminat, ternyata kemampuan nggak bisa. Bisa masuk. Iya. Jadi kalau peminatan harus ada kemampuan baru masuk. Jadi itu salah satu bentuk peningkatan mutu di samping anak, di samping juga gurunya. Dan saya tahun ini sudah mengatakan kepada madrasah
untuk membuat lokal standar nasional. Seperti apa itu, Pak? Lokal standar nasional itu pakai smart TV di dalamnya. Di tiap-tiap lokal? Bukan satu saja Oh, model. satu model lah. Kita buat kan model satu di kampus satu di kampus 2. Jadi masing-masing kampus itu ada satu satu lokal yang khusus untuk lokal standar nasional. Jadi di dalamnya pokoknya pakai smart TV dan guru-gurunya juga harus bisa menggunakan smart TV itu. Smart TV itu. Itu lokal khusus kah? Maksudnya cuman itu aja anaknya atau berpindah-pindah nanti, Pak? Lokal khusus yang dimasukkan ke situ adalah program unggulan. Oh, program unggulan. Misalnya, sekarang kan kita buat kalau F itu kan ada F F ikatan dinas, ada F F kesehatan, ada F agro dan ada F teknik. Nah, rencananya kan untuk satu lokal itu kita masukkan di situ yang mana yang 4 itu yang diunggulkan. Nah, jadi dari 4 itu kan tidak ada unggulan. Iya. Tapi kita semester ke depannya kan kita sudah bisa melihat anak-anak ini nilainya. Ini nih untuk kelas 1 kah? Kelas 2. Kelas 2, Pak ya? Kelas 2. Oh, berarti anak yang kelas 1 mau ke kelas 2 itu dipilah nanti. Dipilah nanti. Oh, baru masuk kelompok situ. Oh, kelompok yang lokal apa tadi? Standar nasional. Standar nasional. Standar nasional. Masya Allah. Itu yang baru akan direalisasikan, Pak ya? Itu yang saya minta. Masih dalam perencanaan atau udah dalam proses gimana, Pak? Oh, embrionya sudah ada. Itu lokal ini ada saya lihat. Jadi memasukkan smart TV-nya aja lagi. Berarti tambah dengan apa perlu AC-nya tambah itu aja lagi sudah jadi standar nasional. Oh gitu, Pak. Ya, kemudian juga mejanya harus diformat. Ya, meja-meja standar nasional lah. Nggak meja-meja yang kita pakai. Berarti nanti untuk tahun depan periode ketiga tambah satu lagi. Udah. Artinya 3 tahun. Udah terrealisasi itu, Ya, Pak? terrealisasi. Berarti semester besok harus sudah terrealisasi. Nanti tahun depannya harus ada satu lagi. Jadi 3 tahun ke depan kita sudah punya 3 lokal standar nasional. Oke. Nah, 3 lokal standar nasional itulah lokal-lokal unggulan di situ. Unggulan 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga yang Bapak rencanakan dengan tim bisa terrealisasikan dan juga bisa menjadi sesuatu hal yang berbeda di sekolah kita, meningkatkan mutu dari pihak pendidik dan tenaga pendidik juga nanti, Pak. Dan anak-anak juga mensupport dengan aktif mereka dengan pendidikan tersebut. Baik, Pak, syukron jazakallah, Pak. Karena seperti biasa, waktu yang membatasi kita, Pak. Di siang ini mungkin itu saja. Jika ada nanti rekan-rekan, sahabat madrasah yang ragu atau ingin bertanya soal seputar kurikulum akademik yang berada khususnya di Mandua Kota Padang Panjang, bisa rekan-rekan untuk bertanya atau kontak person di bawah nanti di deskripsi atau website Mandua Kota Padang Panjang. Nah, kalau dari Bapak, ada nggak sesuatu hal yang akan Bapak sampaikan selain dari yang disampaikan tadi, Pak? Oh, dalam perbaikan mutu itu, kita tidak lepas dari mensupport. Jadi yang kita inginkan kalau ingin mencapaikan cita-cita yang baik itu adalah semua civitas akademika harus ikut berpartisipasi untuk mendukung itu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi semuanya harus saling merangkul, Pak. Partisipasi ya. Harus saling berpartisipasi. Ada lagi, Pak? Oh, tidak. Paling apa? Tidak, Pak. Baik, alhamdulillah. Sobat Madrasah, mungkin cukup sekian saja dari narasumber kita. Karena beliau juga punya kesibukan yang sangat luar biasa sibuknya. Sudah datang ke sini dan menjumpai kita semuanya. Jika ada yang tadi yang saya bilang, jika ada rekan-rekan yang masih ragu tentang apa yang kita bahas sekarang, bisa rekan-rekan temui kontak person di website kita ataupun kontak person yang akan dibuat di deskripsi nantinya. Kita cukupkan saja, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iqbal Maulana Sardi undur diri dan juga narasumber beserta kru yang beraktivitas di balik layar. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan jangan lupa
Selalu dukung channel kami, like, subscribe jika ini bermanfaat. Silakan share ke rekan-rekan atau keluarga ataupun ke semua di media sosial yang Anda punya di rumah ente. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.